Ya, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik 2026 sudah ada rekan kami Nata Arman di gerbang tol Cikampek Utama dan Salam Pulungan di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Nata terlebih dahulu. Nata, bagaimana situasi arus lalu lintas terkini di sana? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa terkait dengan situasi lalu lintas pada siang ini terpantau masih ramai lancar di gerbang tol Cikampek Utama. Namun meskipun masih terpantau ramai lancar, namun volume kendaraan bisa dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu ini cukup meningkat. Bahkan data yang kami dapatkan pada kemarin saja dalam satu hari semenjak diberlakukannya diskon tarif tol sebesar 30%, ini sudah ada lebih dari 168.000 kendaraan dalam satu hari yang menuju ke arah tol Trans Jawa. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk diskon tarif tol sendiri ini berlangsung selama 2 hari mulai kemarin sampai dengan saat ini. Dan hari ini merupakan hari terakhir diskon tarif tol berlaku. Namun belum diketahui juga apakah nanti akan ada perpanjangan atau tidak, mengingat untuk arus mudik sendiri puncaknya akan berlangsung dari hari ini sampai dengan tanggal 18 Maret 2026. Kemudian jika kita lihat juga untuk rata-rata kecepatan kendaraan yang baik itu melintas ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya mengarah ke tol Trans Jawa, ini di rata-rata kecepatan 70 sampai dengan 80 km per jam. Sehingga ini masih bisa dikatakan landai. Belum juga terlihat ada penumpukan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama ini. Kemudian juga untuk sistem rekayasa lalu lintas juga pihak kepolisian sudah mempersiapkan secara matang. Namun kembali lagi untuk rekayasa sendiri akan dilakukan secara situasional melihat kondisi di lapangan itu seperti apa. Apakah jika nantinya 5.000 kendaraan dalam 1 jam ini sudah terlihat ada penumpukan volume kendaraan, maka akan diberlakukan terlebih dahulu secara bertahap seperti kontraflow secara lokal ataupun secara nasional. Kemudian jika memang sudah tidak menampung lagi, akan diberlakukan sistem one way atau satu arah menuju ke arah tol Trans Jawa karena memang didominasi kendaraan dari plat nomor B atau daerah Jakarta menuju ke arah tol Trans Jawa. Selain itu juga jika memang para pemudik sudah mulai merasa kelelahan akibat mengendarai kendaraan lebih dari 4 jam, ini disarankan untuk menepikan kendaraan di rest area terdekat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama microslip ataupun gagal fokus untuk melakukan perjalanan. Kemudian mengingat juga saat ini cuaca sedang tidak menentu, bisa dikatakan pagi sampai dengan siang ini panas terik seperti saat ini dengan suhu di atas 35 derajat Celcius. Kemudian jika sore hari ini bisa berubah menjadi panas ataupun hujan. Karena itu juga menyebabkan daya tahan imun tubuh menjadi turun. Selain itu juga pentingnya cek kendaraan sebelum berkendara untuk melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman masing-masing guna terciptanya mudik aman dan juga lancar sampai dengan kota tujuan. Ini juga bisa kita gambarkan dengan kondisi yang kemarin ketika pukul 6 pagi ini sempat terjadi ada kecelakaan lalu lintas di kilometer 71 yang mana kendaraan Grand Max ini menghantam buntut truk yang sedang melaju akibat diduga microslip ataupun kelelahan. Sehingga inilah yang menjadi perhatian dan juga atensi bagi calon pemudik yang ingin melakukan perjalanan agar disiapkan secara matang berbagai prasarananya. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Priska. Ya, terima kasih Nata. Kita beralih ke Salam. Salam, bagaimana arus mudik di sana? Apakah sudah ada lonjakan penumpang? Ya, Priska dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini terpantau normal cenderung lengang. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas di momen arus mudik Lebaran 2026 ini. Bahkan dari PT ASDP sendiri mencatat bahwa dalam kurun waktu 24 jam pada hari kemarin ini ada lebih dari 19.790 kendaraan yang sudah menyeberang menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan memang ini kondisinya cukup meningkat ya, sekitar kurang lebih 40,8% jika dibandingkan dengan periode pada tahun sebelumnya. Dan memang dari PT SDP sendiri ini juga melakukan mitigasi, salah satunya dengan melakukan upaya rekayasa lalu lintas yang rencananya ini sudah mulai diberlakukan memang hingga tanggal 20 Maret mendatang, misalnya mulai dari delay system maupun juga single tarif begitu atau juga single tiket. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa kami juga sempat
sempat berbincang begitu bersama dengan sejumlah pemudik yang hendak berangkat atau juga menyeberang ke Pulau Sumatera begitu, yang mereka juga sengaja untuk memilih waktu perjalanan mudiknya pada waktu gelap, terutama pada malam hari hingga pagi dini hari untuk menghindari panas terik matahari seperti yang terjadi pada saat ini nih, bahwa untuk suhunya sendiri di Pelabuhan Merak saat ini sudah lebih dari 30 derajat Celcius, yang tentunya ini membuat masyarakat juga merasa khawatir jika keluar dari kendaraannya karena memang panas terik matahari ini sangat menyengat kondisinya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang kalau dari pantauan kami di lapangan, Priska, untuk arus kendaraan sendiri memang masih didominasi oleh plat B asal Jakarta dan juga sekitarnya, yang mereka juga ini sengaja untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di kampung halaman, yang ini juga menjadi menghindari juga nih terjadinya kepadatan menjelang Lebaran, yang mereka sendiri juga pada akhirnya memilih waktu perjalanan mudik jauh-jauh hari sebelum puncak arus mudik yang rencananya ini diprediksi akan terjadi pada hari esok dan juga lusa. Priska. Ya, terima kasih Nata dan Salam melaporkan situasi terkini arus mudik Lebaran 2026. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, jaga kesehatan. Pemirsa, 6 hari jelang Lebaran, kondisi lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat pagi tadi masih ramai lancar. Pagi tadi, arus lalu lintas terpantau sepi dan belum terlihat adanya pergerakan yang signifikan dari kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalur selatan Lingkar Gentong menghubungkan wilayah Jawa Barat, diantaranya Garut, Tasikmalaya, Ciamis. Puncak kepadatan diprediksi 2 hari jelang Lebaran. Untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Muharlin di jalur selatan Lingkar Gentong. Selamat siang Muharlin, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana siang ini? Selamat siang Priska dan juga pemirsa. Untuk situasi di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini di 6 hari menuju puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2026, kondisi arus lintas di sini masih terpantau normal, ramai lancar begitu sejak pagi tadi, yang mana jalur kami juga belum melihat adanya kepadatan dan juga lonjakan dari kendaraan pemudik yang akan melintas di jalur Lingkar Gentong ini sendiri, yang mana memang jalur Lingkar Gentong ini menjadi jalur pilihan bagi sebagian besar warga, khususnya warga yang berasal dari Jawa Barat. Dan juga jalur Gentong ini menghubungkan sejumlah daerah di Jawa Barat, diantaranya Garut, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, yang menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Untuk perkiraan atau prediksi dari lonjakan kendaraan yang terjadi di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini diprediksi akan terjadi pada hari kedua sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu kami menghimbau ini bagi para masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan melintasi Lingkar Gentong ini untuk melakukan perjalanan jauh-jauh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri ini, guna untuk menghindari kemacetan yang memang sering terjadi biasanya menuju atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan kami juga menghimbau ini kepada masyarakat yang perlu diperhatikan juga, di mana terkait dengan medan jalan di Lingkar Gentong ini sendiri yang memang cukup ekstrim begitu, dengan banyaknya tikungan tajam, kemudian jalan menanjak dan menurun yang cukup ekstrim. Ini yang harus diperhatikan begitu bagi para pemudik yang melintasi jalur Lingkar Gentong ini. Dan juga yang hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya untuk para pemudik ini, kami menghimbau para pemudik untuk memperhatikan kondisi kendaraan Anda, mulai dari pengecekan lampu kendaraan, kemudian pengecekan roda-roda kendaraan, dan juga pengecekan sistem pengereman. Dan yang tidak kalah pentingnya, Priska dan juga pemirsa, kondisi yang harus diperhatikan ini kondisi bagi pengendara begitu yang melakukan atau mengemudi kendaraan, untuk memastikan Anda yang mengemudi ini harus dalam kondisi fit begitu, hingga nantinya Anda bisa selamat sampai tujuan dan berkumpul kembali bersama dengan keluarga untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Dan kemudian untuk
keselamatan dan juga keamanan ini dari pihak kepolisian sendiri dari Polres Tasikmalaya Kota ini sudah mempersiapkan atau memasang CCTV di sepanjang 30 km jalur lingkar gentong yang disiapkan. Kemudian juga ada sejumlah titik-titik yang disiapkan pos-pos pelayanan terpadu yang mencakup pos pelayanan kesehatan dan juga pos pelayanan keamanan. Ini berfungsi atau berguna bagi para Anda pengemudi yang mungkin kelelahan di jalan ini untuk bisa rehat sejenak atau beristirahat sejenak untuk kembali sebelum kembali melakukan perjalanan mudik Anda. Kembali ke Priska. Ya, terima kasih rekanmu Harlin, selamat bertugas kembali. Setiap sudut ruang tunggu dan loket tiket di dalam terminal